Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran ke-5 tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lirik lagu tentang kisah sang Rasul. Bagi yang sudah hafal bisa dinyanyikan, bagi yang belum bisa dibaca. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad berada di dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Apa saja peristiwa yang terjadi ketika beliau di Mekah? Nah, ini bisa dibaca sendiri deh. Di Madinah, apa saja peristiwa yang terjadi di Madinah? Ini ada poin-poinnya. Ada beberapa sifat keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad, di antaranya yaitu sifat jujur, penyayang, peduli, dan pembawa rahmat bagi semesta alam. Kejujuran Rasulullah, beliau tidak pernah berkata dusta, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Dan penduduk kota Mekah sudah paham betul bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur. Ketika beliau berdagang, beliau promosikan barang itu sesuai dengan kondisinya. Jika baik, maka dikatakan baik. Jika tidak baik, maka jujur juga tidak baik. Sehingga banyak pembeli yang selalu datang dan membeli lagi barang dagangannya Rasulullah. Saat beliau umur 30 tahun, ketika ada peletakan Hajar Aswad, banyak suku-suku yang bertikai, maka Rasulullah yang mendamaikan. Sehingga sejak saat itu Rasulullah diberikan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Apa saja yang bisa kita teladani dari sifat kejujuran Rasulullah? Salat tepat waktu merupakan kejujuran kita kepada Allah. Kemudian mengembalikan uang kembali kepada ibu. Tidak mencontek saat penilaian harian, tidak meminta guru les untuk mengerjakan atau membuka catatan ketika penilaian harian. Juga mengakui kesalahan apabila kita berbuat salah. Rasulullah juga seorang yang penuh kasih sayang. Ada beberapa hadis yang menyebutkan, di antaranya, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita. Kita bisa meneladaninya, berbakti kepada orang tua, sayang kepada adik kita atau kepada yang lebih muda, bersahabat atau bersaudara dengan sesama muslim dengan persaudaraan yang baik. Berkata yang baik atau kalau tidak bisa, lebih baik kita diam. Rasulullah juga orang yang peduli. Kepeduliannya dibuktikan dengan berhemat ketika beliau berwudu. Dan beliau juga melarang umatnya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang bisa kita teladani dari sifat pedulinya Rasulullah? Ini ya, ada beberapa gambar menyiram tanaman, membuang sampah di tempatnya, menata buku yang kita miliki, kemudian rajin mencuci tangan atau menjaga kebersihan diri, juga membantu orang lain.
Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Apa itu? Nabi Muhammad pembawa rahmat bagi alam semesta. Artinya, ajaran beliau bukan hanya untuk kebaikan di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk alam semesta. Bagi kita, teladannya adalah menyayangi binatang, membantu orang tua kita, berarti sama juga melatih kita untuk hidup mandiri. Kemudian, bersaudara dengan sesama muslim, menghormati orang yang lebih tua atau sopan santun kepadanya, juga menyayangi lingkungan. Di antara sunnah-sunnah Rasul itu, mari kita berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita tanamkan di hati kita, di pikiran kita, di perilaku kita, bahwa Rasulullah is my idol. Rasulullah adalah panutan kita. Kalau Rasulullah sudah dijadikan idola, maka kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jangan sampai kita mengidolakan orang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bisa-bisa kita tidak diakui sebagai umatnya. Dan nanti tidak mendapatkan syafaatnya. Malah repot kan? Ya, sekali lagi, yuk kita ikuti sunnah Rasul. Nah, insya Allah dunia dan akhirat menjadi selamat. Mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.